Halo, selamat sore semua. Sore. 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 Kami dari kelompok 4 saat ini akan mempresentasikan mengenai analisa lingkungan internal dan juga eksternal dari suatu organisasi atau tim yang kami pilih. Untuk organisasi yang kami pilih, kami memilih PT Bank Sentral Asia untuk kami analisa. Untuk anggota kelompok kami beranggotakan saya sendiri, William, Abdul Hamid, Nadia, Salsabila, Rosfikal, dan juga Wahyu. Silakan mendengarkan presentasi dari kami. Terima kasih William. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisa lingkungan internal dan eksternal dari suatu organisasi atau tim yang dipilih. Sebelumnya telah dipilih oleh kelompok kami yaitu PT Bank BCA, di mana saya menganalisa PT Bank tersebut menggunakan analisis SWOT. Analisa SWOT adalah sebuah analisa atau taktik perencanaan strategi untuk bisnis, perusahaan, atau suatu organisasi. Metode ini mempertimbangkan faktor internal dan eksternal digunakan untuk menyusun strategi bisnis yang efektif. Dalam teori analisa SWOT dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal, strength, kekuatan, dan weakness, atau kelemahan. Lingkungan eksternal, opportunity, peluang, dan threat adalah tantangan. Yang pertama yaitu kekuatan atau strength. Layanan e-money terbaik, pelopor infrastruktur nasional payment system, Bank Pertama Indonesia mengedukasi pelayanan ATM sebagai standar sektor pelayanan, digital banking yang memadai, dan SDM yang sangat mumpuni. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan, di mana terdapat beberapa cabang yang masih terdapat antrian yang sangat panjang. Yang kedua, adaptasi teknologi yang mutakhir, alokasi kredit kepada nasabah menengah ke atas belum menjadi bank pilihan utama. Yang ketiga yaitu opportunity atau kesempatan. Bisnis yang butuh modal besar, kredit kepemilikan rumah mudah, digital banking yang semakin baik, dan kebutuhan nasabah yang semakin terpenuhi. Yang keempat yaitu threat atau ancaman atau tantangan, di mana terdapat beberapa poin yaitu sektor perbankan yang sering berubah-ubah, bank kompetitor semakin baik, inflasi meningkat, masyarakat lebih suka seamless atau seamless. Demikian penjelasan dari saya dan kemudian akan dilanjutkan lagi oleh teman saya. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi PT Bank Sentral Asia di setiap cabangnya. Di setiap cabang pasti dipimpin oleh seorang pimpinan cabang, kemudian dari pimpinan cabang dipimpin lagi di setiap bagian divisinya oleh kepala bagian, yaitu divisi CSO atau Customer Service dan juga divisi Teller. Kemudian ada PIC dan juga back office untuk mengawasi kinerja dan juga keuangan dari setiap cabang. Kemudian untuk bagian layanan dikerjakan oleh bagian operasional untuk melayani nasabah oleh CSO dan juga teller. Kemudian untuk bagian tim penyambut ada office boy atau office girl dan juga security untuk menyambut nasabah di depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nadia. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas juga untuk perancangan dari perencanaan sumber daya manusianya. Nah, di sini kita masukkan 3 proses dalam melakukan penyusunan untuk merencanakan sumber daya manusia. Yang pertama, yaitu melakukan terlebih dahulu pemetaan tentang kapasitas dari SDM yang dimiliki oleh perusahaan. Maksudnya adalah melalui hal ini, perusahaan itu mendapatkan informasi tentang hal-hal yang mampu dan dimiliki oleh setiap staf. Lalu, berapa banyak nih staf yang masih aktif bekerja, seberapa banyak juga jumlah karyawan yang nantinya akan pensiun, karyawan yang akan mengikuti training, karyawan yang achieve target yang diberikan oleh perusahaan, dan karyawan yang mungkin harus mendapatkan fasilitas mendukung untuk meningkatkan pekerjaan mereka. Nah, pemetaan juga bisa dilakukan dengan cara penilaian level atasan terhadap staf, dan juga mungkin membuat kuesioner yang akan dibagikan kepada seluruh staf perusahaan. Lalu yang kedua, yaitu memperhitungkan dengan jelas kira-kira berapa banyak sih SDM yang dibutuhkan perusahaan untuk beberapa bulan ke depan. Nah, dari sini kita bisa mengetahui nih kira-kira seberapa banyak perusahaan membutuhkan SDM ke depannya dengan didasarkan oleh keadaan perusahaan dan juga SDM-nya seperti apa. Untuk jenis SDM-nya juga harus ditentukan dahulu perusahaan itu apakah ingin menambah orang atau hanya menambah kualitas dari SDM yang ada dengan memberikan additional job dan penambahan salary kepada staf yang mendapatkan pekerjaan tambahan.
Lalu yang terakhir, yaitu melakukan evaluasi dan memantau atau memonitoring nih perkembangan tentang perencanaan SDM. Nah, pada tahap ini, hal yang dilakukan akan menunjukkan dengan gambaran yang jelas bagaimana SDM dalam mencapai target atau kinerja mereka. Jika ada SDM yang mungkin tidak perform untuk kinerjanya, bisa dilakukan evaluasi apakah cukup untuk diberi pelatihan saja atau memang harus dilakukan pengurangan karyawan. Nah, untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Abdul Hamid. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan kode etik bankir Bank BCA dan penerapannya. 1. Patuh dan taat pada undang-undang juga peraturan. 2. Menjaga nama baik dan kekayaan bank. 3. Meninggalkan kepentingan pribadi. 4. Menjaga rahasia bank dan data nasabah. 5. Tidak menyalahgunakan wewenang kekuasaan. Agar aspek-aspek etika tersebut berjalan dengan lancar, maka Bank BCA membuat SOP dan diberitahukan kepada karyawannya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya, Maudi. Baik, kami akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam organisasi dan bagaimana mengimplementasikan komunikasi yang baik dalam organisasi tersebut. Komunikasi adalah kemampuan yang menyediakan informasi yang tepat dan akurat. Faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam Bank BCA yang ditunjukkan dalam menyampaikan pesan secara lisan maupun media. Terdapat juga faktor komunikasi verbal yang memiliki representasi tertentu yang dapat menciptakan petunjuk yang sebagai pengarahan bagi setiap karyawan yang terdapat di setiap ruang kerja dengan berkomunikasi secara lisan yang tidak maksimal. Faktor yang mempengaruhi komunikasi lainnya juga ada yang terdapat komunikasi nonverbal. Komunikasi yang kurang dapat dipahami oleh karyawan sehingga dapat terjadi kesalahpahaman antar karyawan yang berkomunikasi. Mengimplementasikan komunikasi yang baik dalam Bank BCA dengan cara komunikasi bertemu langsung yang dapat membicarakan suatu hal yang terjadi pada Bank BCA yang dapat menciptakan komunikasi yang efektif. Setiap arahan pemimpin dengan karyawan Bank BCA dapat berjalan dengan baik. Memahami setiap informasi yang disampaikan pemimpin kepada karyawan Bank BCA sebagai bentuk verifikasi atau penegasan. Mengimplementasikan komunikasi dengan memberikan feedback yang positif dalam bentuk apresiasi kepada pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan Bank BCA yang dapat memberikan performa yang lebih baik dalam berkomunikasi. Baik, saya di sini akan menarik kesimpulan dari penjelasan teman-teman saya sebelumnya, yaitu tentang analisa faktor internal dan eksternal dari perusahaan yang kami pilih, yaitu PT Bank Sentral Asia Tbk. Pertama, saya sendiri akan membacakan tentang faktor internal atau eksternal, yaitu kami menarik ke analisanya berdasarkan SWOT atau SWOT, dan lalu di dalam perusahaan BCA sendiri memiliki strukturnya sendiri dan budaya kerjanya sendiri. Lalu selain itu juga memiliki perencanaan kerjanya sendiri, termasuk kepada SDM-nya, pengaturan-pengaturan SDM-nya, dan di dalam PT Bank Sentral Asia pastinya memiliki satu aturan atau SOP untuk diikuti oleh semua karyawannya agar kode etika tetap terjaga. Lalu dan yang paling penting adalah faktor komunikasi. Faktor komunikasi di dalamnya diperuntukkan untuk menghindari kesalahpahaman antar karyawan dan tetap menjaga komunikasi yang baik dengan nasabah. Saya kira cukup untuk hari ini presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih banyak.